Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Cahaya Duha yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini tiada kata yang patut kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada hari ini di bulan Ramadan yang penuh dengan barokah, yang penuh dengan maghfirah ini, kita bisa berjumpa di acara Cahaya Duha yang diadakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Jombang. Sholawat serta salam tak lupa selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan uswah hasanah kepada hambanya dalam rangka untuk melaksanakan ad-dinul Islam. Semoga kita semuanya oleh Allah diberikan istiqomah sehingga kita bisa melaksanakan semua tuntunan yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Cahaya Duha yang dirahmati Allah, Rasulullah adalah figur bagi umatnya di dalam melaksanakan amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam melaksanakan amaliyah kehidupan kita sehari-hari, semua telah dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Al-Quranul Karim yang telah diturunkan oleh Jibril, disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pegangan bagi kita umat Rasulullah, termasuk juga di dalam melaksanakan mendidik putra-putri kita, bagaimana putra-putri kita ini menjadi anak-anak yang soleh, solihah, menjadi anak-anak yang selalu belajar tentang Al-Quran dan Al-Quran. Rasulullah di dalam mendidik putra-putrinya ataupun muridnya, yang pertama mengenalkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pencipta manusia, alam semesta dan seluruhnya itu adalah ciptaan Allah yang harus diketahui oleh anak-anak kita, merupakan pelajaran yang pertama, yaitu pengenalan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak, Allah telah mengisyaratkan, memberikan di dalam Al-Quran surat Taghabun, At-Taghabun ayat 14 dan ayat 15 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwallakum fahdharu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istrimu dan anak-anakmu merupakan musuh bagimu, maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah tentu saja di dalam mendidik putra-putri kita, agar anak-anak kita tidak menjadi musuh sebagaimana yang Allah firmankan tadi. Dilanjutkan dengan ayat berikutnya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anakmu, hartamu, anak-anakmu itu adalah merupakan fitnah atau ujian. Jadi kedua ayat ini mengisyaratkan kepada kita di dalam rangka kita melaksanakan mendidik putra-putri kita. Sebagaimana Rasulullah contohkan tadi, yang pertama kita mengenalkan tentang tauhid, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Rasulullah menanamkan sifat amanah kepada anak-anak kita. Jadi dengan kedua contoh, dengan kedua pelajaran tadi yang telah dituntunkan oleh Rasulullah, mengharapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sebagaimana tersebut di ayat itu.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kisahnya di dalam mendidik muridnya, ada seorang murid yang bernama Anas bin Malik yang kita ketahui sekarang ini beliau adalah sebagai seorang yang sudah meriwayatkan banyak sekali hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah memperlakukan Anas ini dengan lemah lembut, dengan kasih sayangnya, dan Rasulullah tidak pernah sekalipun membentak atau berkata kasar kepada Anas ini, sehingga Anas ini tumbuh menjadi anak yang sangat percaya diri, sehingga sampai dewasa Anas ini bisa meriwayatkan banyak hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu secara psikologis bahwa ketika seorang tua, orang tua kita itu membentak satu bentakan saja kepada anak kita, apa yang terjadi? Dampak dari bentakan itu yang terjadi adalah senap-senap jaringan otak yang ada di kepala anak ini dengan satu bentakan, maka 1000 jaringan itu akan hancur. Nah, bagaimana ibu-ibu sekalian, bapak dan ibu sekalian dalam rangka mendidik anak seperti itu. Jadi Rasulullah itu sangat lembut, lemah lembut di dalam mendidik anak. Dan satu kali bentakan secara psikologis maka akan berdampak sangat buruk kepada putra putri kita. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pemirsa Cahaya Duha, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Jombang, mari saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian di dalam rangka mendidik anak-anak kita, mari kita selalu berkiblat, mencontoh kepada apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada putra-putrinya ataupun kepada murid-muridnya. Jadi seperti itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat Al-Kahfi juga disebutkan tentang anak. Jadi dalam surat Al-Kahfi ayat 146 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu inda rabbika khairun wa khairun amala. Jadi di penutup ini saya bacakan dari surat Al-Kahfi tadi bahwa harta dan anak-anak adalah merupakan perhiasan dunia. Karena merupakan perhiasan dunia, maka mari anak-anak kita bimbing, kita didik, kita arahkan kepada hal-hal yang utama tadi adalah mengenalkan akan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menanamkan amanah jujur kepada anak-anak kita, sehingga nantinya anak-anak kita ketika hidup di masyarakat mereka akan bisa menjadi orang-orang yang diharapkan di masyarakat, tidak menjadi anak-anak yang dicela, anak-anak yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Sebagaimana kita tahu bagaimana perkembangan anak-anak kita sekarang ini yang notabene orang tuanya tidak begitu memperhatikan, tidak begitu sayang kepada anak-anaknya. Orang tua yang sibuk, orang tua yang mengejar karir tanpa memperhatikan putra-putri, perkembangan putra-putrinya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.